Gempa berkekuatan magnitudo 3,5 mengguncang Kabupaten Pangandaran. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Adapun, lokasi gempa berada di pukul 8.22 Lintang Selatan, dan 107.91 bujur timur dengan pusat gempa berada di laut 86 km barat daya Kap Pangandaran Jabar, pada kedalaman 20 km. Gempa Mach 3.5, 05-2022 pukul 7.30, 05 WIB, log, pukul 8.22 LS, 107.91 BT 86 km barat daya Kap Pangandaran Jabar, Gede Elemen, 20 km Tagar BMKG, tulis BMKG dalam akun Twitternya. Disclaimer, dalam beberapa menit pertama setelah gempa, parameter gempa dapat berubah dan boleh jadi belum akurat, kecuali telah dianalisis ulang seismologis, kata dia. Gempa bermagnitudo 3,5 terjadi di lautan selatan Pangandaran, Jawa Barat. Tidak ada peringatan tsunami akibat gempa ini. Lewat akun Twitter resminya BMKG menyampaikan gempa M3,5 ini terjadi pukul 7.30, 05 WIB. Lokasi pusat gempa ada di 86 km barat daya Kabupaten Pangandaran. Koordinatnya adalah 8,22 Lintang Selatan dan 107,91 bujur timur. Kedalaman, 20 km, tulis BMKG. BMKG menyatakan parameter gempa dapat berubah dan boleh jadi belum akurat. Warga di Kabupaten Pangandaran kaget merasakan guncangan gempa bumi yang berpusat di Kabupaten Garut, Jawa Barat pada sore. Wahyu, warga Pangandaran langsung keluar rumah saat gempa mengguncang. Kaget, tadi terasa pisan, sampai tadi saya keluar rumah karena takut pisan, ujar Wahyu. Menurutnya guncangan gempa kali ini hampir sama seperti saat terjadi tsunami di tahun 2006 lalu gempanya, kayak yang mau tsunami seperti dulu tahun 2006, katanya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut gempa bumi di Kabupaten Garut berkekuatan magnitudo 6,4 terjadi pada sekitar pukul 16.49 banding 42 WIB. Dengan lokasi koordinat pukul 7.49 Lintang Selatan minus 107.58 Bintang Timur atau 46 km barat daya Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. BMKG juga menyebutkan, gempa bumi berkekuatan 6,4 terjadi di kedalaman 106 km. Baru-baru ini tersebar luas pemberitahuan mengenai gempa bumi berkekuatan besar yang akan melanda Indonesia, khususnya Jawa bagian Barat dan Sumatera Tenggara, dikutip Ayo Jakarta. Dari YouTube Kompas.com. Seperti diketahui, gempa merupakan peristiwa perambatan atau penjalaran gelombang gempa yang sampai ke permukaan bumi akibat lepasnya energi potensial yang dimiliki lapisan yang ada di bawah permukaan bumi secara mengejutkan dan tiba-tiba. Dari hasil penelitian Pepen Supendi dari anggota BMKG Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dan penelitian postdoktoral di University of Cambridge, gempa bumi berkekuatan 8,9 magnitude berpotensi terjadi di pesisir selatan Jawa bagian barat dan tenggara Sumatera. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gempa di zona tersebut berpotensi menyebabkan tsunami hingga ketinggian 34 meter. Hasil penelitian tersebut juga diterbitkan di jurnal Natural Hazard. Diketahui zona gempa di selatan Jawa bagian barat dan tenggara Sumatera sangat aktif. Ini dikarenakan adanya pertemuan lempeng Indo-Australia dan subduksi di bawah lempengan Sunda. Adanya peristiwa tersebut dikhawatirkan memicu bencana gempa dan tsunami di daerah sekitar. Akan tetapi, hasil kemungkinan serta frekuensi tersebut masih belum dipahami dengan baik. Namun dari acuan GPS sebelumnya, zona tersebut menjadi sumber potensi gempa. Potensi megatrust di masa yang akan datang berpotensi menyebabkan gempa 8,9 magnitude. Besarnya gempa itu akan memicu terjadinya tsunami dengan dua skenario. Pepen menyebutkan ketinggian tsunami mencapai 34 meter. Tsunami itu berpotensi terjadi di daerah pesisir pantai barat Sumatera dan selatan Jawa dekat Semenanjung Ujung Kulon. Jika segmen di selatan Jawa bagian barat lepas maka berpotensi menyebabkan gempa 8,9 magnitude dengan periode ulang 400 tahun. Segmen di Jawa Timur dan Jawa Tengah bisa memicu gempa berkekuatan 8,8 magnitude. Jika kedua segmen tersebut pecah dalam satu gempa,
maka kemungkinan berpotensi gempa sebesar 9,1 magnitude atau setara dengan gempa Aceh pada 2004. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Bandung mencatat terjadi 447 kali gempa bumi di Jawa Barat. Kedalaman gempa bervariasi mulai dari rentang 1 hingga 280 km. Kepala BMKG Bandung Teguh Rahayu mengatakan, sebanyak 62 kejadian gempa terjadi di laut dan tersebar di selatan Pulau Jawa akibat aktivitas sesar aktif dasar laut di lempeng Eurasia. 6 kejadian gempa terjadi di laut diakibatkan subduksi pertemuan lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia. 374 gempa bumi terjadi di darat dengan kedalaman dangkal sebagai aktivitas sesar lokal dan 5 gempa bumi lainnya terjadi di darat akibat subduksi pertemuan lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia, ujarnya melalui keterangan resmi. Magnitudo gempa bumi terbesar, ia mengatakan mencapai 5,6 dan magnitudo terkecil yang tercatat adalah 1,1. Dari 32 gempa yang dirasakan, terdapat 1 gempa merusak. Kejadian gempa bumi merusak terjadi pada pukul 13.21 WIB kedalaman 10 km. Gempa berkekuatan 5.6 dirasakan Cianjur, Garut, Sukabumi, Cimahi, Lembang, Cikalongwetan, Rangkas Bitung, Bogor, dan Bayah, Rancaikek, Tangerang Selatan, Tangerang, dan DKI Jakarta, katanya. Ia mengatakan, gempa bumi tersebut jenis dangkal yang diduga akibat dari sesar di wilayah tersebut. Akibat kejadian tersebut, 300 lebih korban gempa Cianjur meninggal dunia. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain itu, menghindari bangunan-bangunan retak atau rusak yang diakibatkan oleh gempa. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Daryono mengatakan, tercatat telah terjadi 45 kali gempa bumi mematikan akibat sesar aktif di Indonesia. Di Indonesia sudah terjadi lebih dari 45 kali gempa mematikan deadly earthquake akibat sesar aktif. Sebagian sumber gempa sesar aktif ini terletak di daratan dekat permukiman, kata Daryono di Jakarta.